Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Anak haram gak punya bapak. Daddy, kata Ara melambaikan tangannya di dekat wajah Franz, karena tiba-tiba Franz diam babakku, bahkan tak berkedip. Hah? Terkejut Franz saat kesadaran Franz kembali. Lalu gadis kecil itu berdiri lurus dan tersenyum manis menggoda Franz sampai wajah Franz memerah di buatnya. Ara pikir bukan Daddy tadi, ucap Ara karena dia memang sempat ragu tadi saat lewat. Ternyata setelah memperhatikan dengan detail dari belakang memang Daddy pemarahnya. Tapi persetan, Franz masih belum bisa mengendalikan dirinya. Dia terlalu terpana dengan gadis kecil yang selalu menggodanya itu. Semua orang yang duduk bersama Franz saling pandang dengan pikiran aneh mereka masing-masing. Daddy, kenapa sih liatin Ara mulu dari tadi? Kata Ara tertawa ngakak, membuat kesadaran Franz kembali sepenuhnya. Kendalikan dirimu, Franz. Batin Franz memperbaiki dasinya, lalu beratap ke depan, tak lagi ke arah Ara yang ada di belakangnya. Lalu Franz kembali mencoba beratap Ara dengan tatapan biasanya. Pergilah, jangan menggangguku, ketus Franz. Ih, pemarahnya keluar, kata Ara sambil mengerucutkan bibirnya. Nona muda, acara inti akan segera dimulai. Tuan dan Nyonya meminta Anda agar segera duduk bersama mereka, ucap salah satu pengawal Ara dengan sopan. Daddy, panggil Ara pada Franz yang kiri beratap ke depannya, bukan ke belakang lagi. Jawab Franz tanpa menoleh. Daddy, panggil Ara dengan manja. Apa? Ucap Franz lembut, lalu tersenyum. Beratap gadis kecil manis itu tiba-tiba yang membuat semua orang yang duduk bersamanya, khususnya sahabatnya mengelus dada tak menyangka. Daddy jelek, we. Setelah mengatakan itu, gadis nakal itu berlari pergi dengan tawanya yang lucu, membuat beberapa orang yang melihatnya juga tersenyum. Franz menatap setiap orang yang duduk bersamanya tadi dan melotot. Jangan sampai ada yang berani menertawakannya, sehingga mereka hanya menahan tawa sambil menutup mulutnya. Tapi ucapan Ara cukup berbekas di hati Franz. Bohong Daddy ganteng kok. Gadis nakal itu berbicara tepat di dekat telinga Franz dengan posisi yang sama seperti di awal tadi. Franz langsung berdiri, tapi sialnya gadis nakal itu langsung lari kembali setelah berhasil mengacaukan perasaan Franz dan menghilang di tengah kerumunan orang-orang. Aku ke toilet sebentar, ucap Franz yang merasa harus mencuci wajahnya untuk menurunkan suhu tubuhnya. Franz kembali setelah mencuci muka dan membenahi pakaiannya. Ternyata acara intinya telah dimulai. Aman Franz, goda Richard. Tapi godaan itu hanya dibalas tatapan cuek oleh Franz. Tapi saat Franz beratap ke punggung, yang dilihat adalah gadis nakalnya yang sedang duduk di salah satu kursi di atas panggung bersama beberapa orang pebisnis. Itu mereka ngapain? Tanya Franz sok cool. Mereka itu adalah deretan tamu eksklusif dalam acara peluncuran produk ini. Aku rasa kau juga akan jadi salah satunya, jawab Ray tersenyum pada Franz. Aku rasa tidak. Bukan itu hanya untuk orang-orang Ucapan Franz terhenti. Jadi, lanjut Franz terkejut. Sepertinya gadis nakalmu itu punya sejuta rahasia, jawab Ray yang juga tak menyangka. Saat Jonathan Alexander yang naik ke atas panggung dari ratusan tamu yang hadir, Franz meneguk salivanya. Ternyata memang benar, yang menjadi tamu eksklusif bukanlah orang sembarangan. Tapi ada segelintir rasa aneh yang Franz rasakan saat Jonathan Alexander berjabat tangan dengan gadis nakalnya.
Sekarang Franz mengerti gadis nakal itu memang istimewa. Selain nakal, dia juga hebat dan berkelas. Itu dapat terlihat dari cara dia berada di tengah publik. Jangan abaikan gelar putri mahkota yang disandangnya. Hanya saja Franz memang tak terlalu mengenal dekat keluarganya. Carikan aku informasi detail tentangnya. Perintah Franz yang diangguki Ray. Hanya ada 10 tamu eksklusif dalam acara bergengsi ini, tapi ternyata nama Franz juga terpanggil untuk naik ke atas panggung. Franz sengaja duduk tepat di sebelah gadis nakalnya setelah berjabat tangan dengan yang lainnya. Ternyata nama Daddy, Franz, bisik Ara menatap Franz santai. Kau tidak tahu nama Daddy-mu rupanya. Jawab Franz singkat juga sambil tersenyum kecut. Kan Daddy nggak pernah kasih tahu. Jawab Ara dan mereka berdua jadi seperti bisik, mengalihkan fokus orang-orang pada mereka jadinya. Lalu Franz mengulurkan tangannya. Namaku Francisco Alfred, ucap Franz mengulurkan tangannya. Tak peduli walaupun sekarang mereka sedang duduk di sudut panggung di tatapan ratusan pasang mata. Ara tersenyum lebar tapi melakukan hal di luar dugaan. Dia tidak membalas uluran tangan Franz saja tapi malah bersalam seperti pada suaminya sendiri. Gadis nakal, ucap Franz dengan wajah memerah menahan rasa gugupnya. Sorak beberapa orang. Tawa Daddy dan Mommy Ara yang duduk di meja tak jauh dari panggung pun semakin membuat Franz gugup. Hehehe, Daddy, gugup ya, goda Ara yang masih sempat saja. Kenapa kau selalu mempermalukanku? Keluh Franz menunduk tapi tanpa dia sadari tangannya masih menggenggam tangan Ara. Hehehe, kekeh gadis kecil itu, tapi saat Ara menggerakkan jari-jarinya Franz langsung melepaskan tangan Ara. Maaf, sambungnya. Lalu acara inti itu pun dimulai. Brand ambassador mulai menampilkan dan mempromosikan produk terbaru mereka, berbagai kalung, cincin dan perhiasan sejenisnya yang limited edition. Memukau para mata yang melihatnya, khususnya para kaum wanita. Kau tak menyukai salah satunya, Nona? Tanya Jonathan pada Ara yang duduk di sebelahnya karena ekspresi Ara yang biasa saja berbeda dengan anak pebisnis lainnya. Tidak tuan, gaya dan bentuknya masih pasaran. Jawab Ara sopan tapi secara tidak langsung jawaban Ara membuat orang tahu selera dan kualitas dirinya. Jonathan tersenyum kagum sedangkan Franz malah tak suka. Daddy punya ibu nggak? Tanya Ara pelan. Ya punyalah. Emang kamu pikir saya anak haram? Jawab Franz. Anak haram nggak punya bapak. Kesal Ara mendengar jawaban Franz yang begitu menyebalkan. Kenapa? Nanya ibu saya, kepo Franz setelah beberapa saat. Bodoh amat, nggak mau bicara sama Daddy lagi. Kesal Ara dan duduk memunggungi Franz menatap pada Jonathan dan yang lainnya. Kau ngambek nakal, tawa tertahan Franz. Ara kembali menatap Franz dengan sebelah matanya yang bulat itu. Kenapa nanya ibu saya? Pengen kenal sama calon mertua, goda Franz. Siapa juga yang mau jadi istri orang pemarah sama dingin lagi?
ejek Ara dengan ekspresi mengejeknya. Kau berani mengejekku, acap Franz menaikkan sebelah alisnya. Ara mau kalung itu, Ara segera berjalan ke tengah panggung dengan anggunnya. Melihat sekilas saja Ara sudah langsung jatuh hati dengan kedua kalung yang baru saja dipamerkan oleh brand ambassador. Tapi itu adalah kalung teristimewa dari segala perhiasan yang ada karena terbuat dari bahan kristal bening berlian. Membuat semua mata menatap Ara karena harga kalung itu sangatlah fantastis. Silahkan Nona Muda Prasetya, grup Anda ingin pilih yang mana? Ucap yang pembawa acara. Aku ingin keduanya, jawab Ara yang mengejutkan banyak orang. Franz mengangkat alisnya, bukan masalah harga tapi masalah selera. Lalu Ara mengambil salah satu kalung di etalase perhiasan itu dan membawanya turun dari panggung berjalan menuju mominya lalu memakaikannya pada mominya. Ini untuk Ibu Dedi, ucap Ara memberikan kotak kecil berisi perhiasan yang satu lagi saat dia sudah kembali duduk di dekat Franz. Apa kau mengejekku karena aku tidak membelikan ibu perhiasan? Sensi Franz. Itu, tahu, kekeh Ara. Pagi harinya, Dedi, kok Ara harus ikut sih? Tanya gadis kecil yang berjalan memeluk lengan dedinya itu. Kan kamu pewaris Dedi, jadi harus ikut ke acara bisnis Dedi dong. Jawab Dedi sambil mengelus kepala putrinya itu. Kantornya besar juga ya Dedi, lebih besar dari kantor kita. Ucap Ara saat mereka memasuki kantor itu. Iya, tapi kantor ini terbagi dua yaitu hotel dan kantor, jadi wajar kalau lebih besar karena memiliki dua fungsi. Jawab Dedi menjelaskan. Wah, pemiliknya pasti orang jenius. Tebak, Ara, kenapa? Iya Dedi, dia itu punya konsep dalam satu ruang dia bisa meraup keuntungan 2 kali lipat sekaligus. Takjub Ara dengan pemikiran ala pebisnis yang dimilikinya. Saat memasuki kantor itu tentu saja banyak mata yang menatap Ara, selain berbeda juga menarik. Ray yang berdiri di sudut ruangan menyipitkan matanya saat menatap gadis kecil yang memakai rok jeans pendek dengan atasan kemeja putih tanpa lengan. Bahkan yang lebih anehnya memakai bando tapi sangat cantik dan feminim. Siapa ya, gadis yang memeluk lengan Om itu? Ray mencoba berpikir keras karena wajahnya sangat familiar. Tapi orang yang sangat banyak dan ramai berdatangan membuat Ray semakin sibuk sehingga dia tak sempat memikirkannya lagi. Rancangan mega proyek yang sangat menarik yang dikeluarkan oleh Alfred Group tentu saja menarik banyak sekali peminat di dunia bisnis sehingga sangat banyak sekali yang menghadiri undangan bisnis ini. Hei, Pras, ucap seorang pria parubaya yang di belakangnya terdapat 4 pemuda tampan. Ara terpaksa melepaskan pelukannya pada lengan Dedi, karena Dedi berpelukan dengan orang itu. Siapa ini? Tanya orang itu. Ini, ucapan Dedi tak kesampaian. Simpanan Dedi.
jawab Ara dengan seriusnya yang membuat tatapan hangat orang itu langsung berubah. Aisyah, kau percaya pada ucapan anak nakal ini? Ucap Dedi tertawa saat melihat reaksi sahabatnya. Ho, apa kau anak nakal yang sudah besar? Tebaknya. Iyalah om, nggak lihat wajah Ara mirip Dedi apa? Kata Ara cemberut. Maaf, om lupa, katanya tertawa juga. Ih, om mah pelupa, anak Dedi Ara kan cuma satu masa lupa juga. Jawab Ara. Ya justru karena cuma satu, makanya sering lupa. Kekeh om itu. Ini anak om semua, tanya Ara melirik keempat pria yang sedari tadi tersenyum padanya. Iya, hehehe, serem juga ya om. Ledek Ara lalu tertawa dan berjalan pergi ke toilet setelah pamit pada dedinya. Anak nakal itu tidak pernah berubah. Mereka jadi geleng kepala. Dedi, sapa Ara senyum lalu kembali berlari karena sudah tak tahan ingin pipis. Franz yang sedang berdiri dikelilingi oleh stafnya pun terdiam menatap orang yang menyapanya sampai hilang bahkan hanya serasa mimpi. Gimana pak? Tanya sekretaris Franz. Apa? Jawab Franz setelah beberapa saat. Ray menamparkan lengan Franz dengan emosi. Kami sudah sedari tadi bicara bergantian menjelaskan ini itu pada kau lalu kemana saja pikiran kau sampai kau hanya menjawab apa? Kesal Ray dibuatnya. Apakah aku halusinasi? Suara kecil Franz. Apa? Tanya Ray. Tidak. Ayo kita ke ruang meeting sekarang. Ajak Franz mencoba meminimalisir pikirannya. Belum bisa, tamu yang datang itu tidak sesuai perkiraan. Semuanya tamu undangan datang jadi kapasitas ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Jadi harus dipindahkan ke ruangan lain jadi meetingnya diundur setengah jam lagi. Jawab Ray. Kenapa bisa melebihi kapasitas? Karena biasanya tidak semua orang akan hadir dalam acara bisnis, tapi kali ini entah mengapa semua orang hadir. Saat Ara kembali ke tempat tadi untuk mencari dedinya, ternyata sudah sangat banyak sekali orang. Sehingga Ara menjadi bingung apalagi dedinya tidak kelihatan. Belum lagi ponsel Ara yang dia letakkan di dalam saku jas dedinya. Ara menatap sekeliling mencoba mencari pengawal rahasianya, agar dapat mengantarnya ke tempat Dedi berada. Tapi sialnya sangat sulit untuk mengenali mereka karena rata-rata pria yang ada di sekitaran Ara memakai jas. Akhirnya Ara berjalan santai mencoba mencari dedinya sendiri di tengah ramainya orang. Tapi pakaian Ara tentu saja membuat banyak orang heran melihatnya. Bahkan tak mengenalinya. Karena Ara hanya terlihat seperti seorang gadis kecil sederhana dan tak ada urusan juga untuk hadir ke acara bisnis seperti ini. Dedi mana sih? Resah Ara, dia jadi menyesal juga karena sudah meminta pada Dedi untuk tidak lagi memberikan pengawalan umum jika sudah sendiri seperti ini. Ara jadi asing rasanya.
Sampai mata Ara menatap seseorang yang cukup dia kenal walaupun Ara suka menjahilinya. Bersambung.